Shalom sahabat sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biar damai sejahteranya yang selalu mengikuti kita. Hari ini, mari kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Kikir. Tidak pernah terbayang jika orang percaya memiliki sifat kikir. Sedangkan sifat kikir itu bertolak belakang dengan ajaran Kristus yang memiliki ajaran kasih. Kikir itu suatu sifat yang dibenci oleh Tuhan. Karena dari sifat kikir itu, seseorang memiliki rasa tidak mau berbagi kepada sesama, egois, hanya mementingkan diri sendiri, dan menjadi hamba uang. Dan itu juga bagian dari penyembahan berhala. Seseorang yang memiliki sifat kikir cenderung cabul, suka mengambil hak orang lain, rakus, sombong, cinta uang, dan menimbun kekayaan untuk dirinya. Pikirnya, jika dia menimbun uang, maka amanlah dirinya. Padahal dia tidak tahu bagaimana jika Tuhan datang sewaktu-waktu, atas dirinya apa gunanya kekayaan itu, apa gunanya memperoleh dunia jika kehilangan nyawanya. Matius 16 ayat 26. Orang kikir tidak peduli orang lain menderita, hatinya degil, tidak peduli kesusahan orang lain, hatinya kotor dan jahat, tidak mau memberi bantuan sepeser pun untuk orang lain. Ibrani 13 ayat 16. Kristus mengajarkan, kasihilah sesamamu manusia. Hukum kasih ini tidak berlaku bagi orang kikir. Orang kikir tidak memiliki kasih, apalagi memberi dengan sukacita. Itu tidak berlaku bagi orang kikir. Kita melihat dunia ini memang sudah seperti apa. Sudah porak-poranda manusianya. Mereka mencari kekayaan untuk kepentingan dirinya dengan modus menjadi seorang leader. Kesempatan menjadi leader membuat seseorang menjadi rakus, menjadi egois, dan sombong. Aji mumpung menjadi A, mumpung menjadi B, kapan lagi dapat uang sebanyak itu untuk kepentingan dirinya sendiri dan keluarganya? Itulah manusia dunia dengan cara pikir dunia, dengan cara konsep dunia, yang justru membawa kehancuran bagi diri mereka sendiri. Bagaimana cara hidup umat Tuhan? Tentunya berbeda dari cara dunia. Tuhan mengajarkan kasih. Tuhan mengajarkan nilai-nilai luhur surgawi. Tuhan mengajarkan konsep surga dengan kebijakan surgawi. Ini yang menjadikan kita sebagai umat Tuhan berbeda dengan manusia-manusia serakah di luar sana yang hidup dengan konsep dan ideologi kemakmuran untuk diri sendiri dengan cara pandang dunia. Tuhan tidak melihat agama apapun itu. Walaupun orang Kristen tetapi kikir, ya Tuhan tetap memberikan hukum tabur tuai. Apalagi orang yang tidak mengenal Tuhan, maka hukum tabur tuai ini berlaku juga bagi mereka. Galatia 6 ayat 7. Tuhan juga akan murka atas orang-orang durhaka seperti itu, karena orang cabul, najis, orang jahat dengan nafsu jahat, dan serakah itu tergolong orang-orang durhaka yang dimurkai Tuhan. Kecenderungan orang kikir itu memiliki sifat munafik dan penipu, serakah, degil, egois, nafsu jahat, dan garang, semua sifat yang dibenci Tuhan. Sebagai umat percaya, identitas Kristus dengan konsep dan ajaran Kristus harus tertanam dalam hidup kita, agar dunia mengetahui perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang menyembah Tuhan dan orang yang tidak menyembah Tuhan. Sekalipun kesempatan untuk menumpuk uang itu ada, tetapi kita sebagai umat Tuhan harus mengabaikan bisikan si jahat untuk berbuat najis, cabul, dan kikir. Kita harus memiliki sifat kasih yang Kristus miliki. Setelah kita lahir baru, mempersilahkan Kristus hidup di dalam kita, maka biarkan dengan lembut Roh Kudus membentuk hati kita dan membiarkan firman menguasai hidup kita. Karena kita ini orang-orang pilihan Allah yang sudah dikuduskan dan dikasihinya, makanya kita harus mengenakan jubah kasih dan kelemah lembutan.
Bukan jas dan dress yang mahal-mahal mencapai ratusan juta rupiah yang harus dikenakan oleh kita sebagai umat percaya. Tetapi jubah ilahi yang dikenakan kepada kita menjadi identitas umat Tuhan yang memiliki tanda-tanda milik Kristus. Supaya kelak, jika Tuhan datang untuk kedua kalinya, kita pun ikut berserta dengan Kristus. Oleh sebab itu, jika jubah ilahi kita kenakan, maka sifat-sifat yang mirip Kristus itu nampak di dalam diri kita sebagai umat percaya. Jubah itu kelakuan atau sifat. Mari kita umat Tuhan mengikatkan diri menjadi satu roh dengan Kristus, supaya selama kita hidup di bumi ini, menjadi apapun itu akan memiliki sifat-sifat yang Kristus miliki, termasuk sifat kasih ilahi. 1 Korintus 6 ayat 10. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. It's true.